Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jini Julia Putra. Saya mahasiswa Universitas Terbuka NIM 0546372242, jurusan Sistem Informasi. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas 1 pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Jadi soal tugasnya itu mahasiswa diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada proses front-end tanpa menggunakan back-end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui file JS yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktek ini. Baiklah, untuk menu yang pertama itu adalah login, yang berfungsi sebagai pintu masuk pengguna ke dalam sistem. Pada halaman login terdapat input email dan password. Jika data yang dimasukkan salah, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan. Di sini boleh saya tes. Di sini contoh saya masukkan password yang salah, maka akan menampilkan notifikasi bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Nah, contoh saya masukkan dengan password yang sesuai, maka login berhasil. Untuk sistematika pengerjaan, langkah pertama yang saya lakukan adalah memahami kebutuhan sistem. Dari tugas yang diberikan, website harus memiliki beberapa halaman utama, yaitu halaman login, dashboard, informasi bahan ajar, tracking pengiriman, monitoring progress DO bahan ajar, rekap bahan ajar, dan histori transaksi bahan ajar. Setelah mengetahui kebutuhan tersebut, saya membuat struktur folder website agar file lebih rapi. Struktur folder yang digunakan terdiri dari file HTML untuk halaman website, folder CSS untuk menyimpan file tampilan, folder JS untuk menyimpan file JavaScript, dan folder asset untuk menyimpan gambar atau logo. Struktur ini dibuat agar kode lebih mudah dikelola. File HTML digunakan untuk membuat kerangka halaman, file CSS digunakan untuk mengatur tampilan, sedangkan file JavaScript digunakan untuk website menjadi interaktif. Jadi setelah menu utama tadi sudah kita jalankan, selanjutnya menu selanjutnya setelah login berhasil, maka pengguna diarahkan ke halaman dashboard. Jadi di dashboard ini dibuat sebagai halaman utama yang menampilkan informasi ringkas seperti total bahan ajar, total DO, status proses, dan menu cepat menuju halaman lain. Baiklah, langsung aja kita tes. Jadi di sini ada 5 menu ya. Jadi ini untuk informasi bahan ajarnya. Di sini mungkin sudah terlihat ada aktivitas terbaru, yaitu BMP struktur data sedang diproses, pemrograman web sudah terkirim. Nah, menu selanjutnya itu tracking pengiriman. Ini untuk melacak status perjalanan paket bahan ajar. Itu bisa kita klik. Ini contohnya saya masukkan nomor DO atau billingnya. Contoh saya masukkan. Ini adalah contoh ya, dengan nomor DO yang salah ataupun tidak ada. Coba kita tes lagi. Nah, ini adalah nomor DO billing yang sudah tersedia. Dapat kita lihat ini ada histori perjalanan paketnya dari penerimaan di loket Tangerang Selatan, tiba di hub Tangerang Selatan, hingga selesai entry di pematangan Siantar. Selanjutnya kita masuk di menu laporan. Di sini ada 2 laporan, yaitu monitoring progress DO bahan ajar dan rekap bahan ajar. Kita masuk di monitoring progress DO bahan ajar. Nah, di sini sudah dapat kita lihat. Di sini sudah ada 5 data, 5 data dummy ya, yang sudah saya setkan di JavaScript-nya. Di sini boleh kita tes. Di sini filternya saya menggunakan semua status. Jadi 5 data ini akan muncul. Coba kita tes dengan filter yang menunggu. Kita tampilkan. Nah, maka akan tampil, yaitu nomor DO-nya 001, nama mahasiswanya Andi Saputra, dengan bahan ajar BMP struktur data, tanggal DO-nya sekian, dan statusnya masih menunggu. Oke, selanjutnya coba kita kembalikan semula. Coba kita menggunakan
dengan filter nomor DO. Contoh kita bikin DO 004. Tampilkan. Nah, ini akan tampil dengan filter yang sudah kita ketikkan, yaitu DO 004. Sini sudah terlihat ya. Itu ada nomor DO-nya 004, nama mahasiswa Rina Lestari, bahan ajar BMP Algoritma, dan statusnya sudah selesai. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk di menu rekap bahan ajar. Nah, jadi halaman ini digunakan menampilkan rekap data bahan ajar. Nah, jadi sama seperti monitoring progress DO bahan ajar tadi, cuman ini diperuntukkan untuk rekap bahan ajarnya. Di sini untuk filternya itu semua kategori. Coba kita tes menggunakan filter modul. Nah, ketika kita ingin filter modul, maka hanya 3 data saja yang akan tampil. Nah, berikut data-datanya. Itu dapat kita lihat ada struktur data, pemrograman basis web, dan modul algoritma. Coba kita kembalikan lagi semua kategori, dan ini juga coba kita tes menggunakan kode bahan ajarnya. Contoh BA 00003. Nah, berhasil ya. Jadi di sini sudah tampil untuk bahan ajarnya, yaitu buku basis data, kategorinya buku, stok 80, dan stok terpakainya 80, sisa stoknya 0, dan statusnya habis. Baiklah, selanjutnya kita masuk di menu history transaksi bahan ajar. Nah, jadi di sini adalah history transaksi bahan ajar. Dapat kita lihat di sini ada 6 total transaksi, terus 310 barang masuk dan 162 barang keluar. Nah, ini sama aja filternya, yaitu cari kode naungan bajar dan untuk filter jenisnya. Coba kita lihat filter masuk. Nah, jadi bahan ajar yang masuk itu ada 3 data ya, yaitu struktur data BMP struktur data, BMP pemrograman web, dan modul algoritma. Jenis transaksinya masuk dan ini jumlahnya. Selanjutnya kita kembalikan lagi, kita tes dengan filter kode bahan ajar. Kita tes BA 002. Nah, akan tampil sebagai berikut satu data, yaitu bahan ajarnya BMP pemrograman web dengan jenis transaksinya masuk, keterangannya penambahan stok bahan ajar. Baiklah, pada tugas satu ini mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada yang salah mungkin bisa dikoreksi oleh Bapak Ibu. Mungkin dari penjelasan saya ini bisa diterima. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.